Program makan siang gratis kedengarannya ide yang bagus banget, iya kan? Tapi, gimana kalau ternyata ada argumen yang kuat banget yang bilang kalau program ini tuh nggak adil, bahkan bisa dibilang haram? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kritik tajam soal kebijakan ini yang mungkin bakal mengubah cara pandang kamu. Nah, ini dia intinya. Sebuah pernyataan yang, wow, provokatif sekali. Program makan siang gratis itu haram untuk 90% manusia Indonesia. Hah? Kok bisa? Gimana ceritanya program yang tujuannya baik malah dianggap terlarang? Yuk, kita coba telusuri logikanya. Pasti langsung kepikiran kan? Tunggu dulu, ini siapa yang ngomong? Apa ini fatwa resmi dari lembaga kayak Majelis Ulama Indonesia gitu? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Oke, ini penting banget buat diluruskan ya. Ini bukan fatwa resmi dari MUI, sama sekali bukan. Argumen ini datang dari seorang kritikus independen. Sumbernya sengaja menyebutnya secara anonim buat menekankan kalau ini tuh murni sudut pandang pribadi, bukan pernyataan dari institusi keagamaan resmi manapun. Jadi, apa sih sebenarnya dasar dari klaim haram yang sebegitu beraninya ini? Oke, sebelum lebih jauh, kita harus paham dulu prinsip utama yang jadi landasan argumennya. Jadi, inti dari semua kritiknya itu berakar pada satu prinsip etis yang sangat mendasar. Dalam konteks ini, kata haram itu diartikan sebagai tindakan mengambil hak milik orang miskin untuk kemudian diberikan ke mereka yang udah mampu atau bahkan yang kaya raya. Nah, pertanyaan logis berikutnya kan, kok bisa program ini dituduh justru mengambil dari orang miskin? Dari mana ceritanya? Yuk kita lihat argumennya lebih dalam. Argumen ini dibangun dari pertanyaan yang paling krusial. Uang buat program ini tuh datangnya dari mana? Nah, menurut si kritikus, jawabannya ada di sumber pendanaannya. Nah, ini dia poin kuncinya. Dana program ini dituduh bukan berasal dari sumber baru, tapi dari pemotongan anggaran di sektor-sektor yang vital banget. Sektor yang selama ini jadi jaring pengaman buat masyarakat miskin. Contohnya, pendidikan, kesehatan, bahkan beasiswa buat anak-anak yang kurang mampu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua dari argumen ini. Kalau dananya dibilang diambil dari program untuk si miskin, terus siapa dong yang sebenarnya nikmatin manfaat makan siang gratis ini? Logikanya sebenarnya sederhana banget, karena program ini kan sifatnya universal buat semua siswa. Sementara data resmi pemerintah bilang angka kemiskinan itu ada di kisaran 9%. Ya, secara matematis, artinya mayoritas penerimanya, lebih dari 90%, itu datang dari keluarga yang nggak tergolong miskin. Biar lebih kebayang, kritikus ini ngasih contoh yang spesifik. Artinya, anak seorang pengusaha sukses yang diantar jemput pakai mobil mewah, atau mungkin anaknya pejabat tinggi, itu dapat jatah makan siang yang sama persis. Padahal dananya menurut argumen ini diambil dari haknya orang miskin. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat konsekuensi ekonominya menurut sudut pandang yang sama. Siapa sih yang sebenarnya menang dan siapa yang kalah dari kebijakan ini? Nah, di sini kita bisa lihat kontras yang tajam banget. Katanya, program ini menciptakan pemenang, yaitu pengusaha-pengusaha catering raksasa dan para elit yang bisa dapat proyek pengadaan miliaran. Tapi di sisi lain, ada pihak yang kalah, para pedagang kecil di depan sekolah atau ibu-ibu pengelola kantin yang omset hariannya bisa langsung hilang. Kutipan ini benar-benar merangkum ironinya. Jadi, lapangan kerja memang tercipta, tapi buat mereka yang posisinya udah mapan. Sementara itu, sumber rezeki buat pedagang-pedagang kecil yang paling rentan justru malah terancam hilang. Nah, kita sekarang sampai di bagian terakhir dari kritik ini. Bagian ini fokusnya ke biaya peluang atau opportunity cost. Dengan anggaran yang segitu besarnya, apa aja sih yang sebetulnya bisa kita lakukan? Coba lihat angka ini deh. 335 triliun rupiah. Ini anggaran tahunan yang diajukan. Angka yang gede banget kan? Nah, dengan uang sebanyak ini, pertanyaannya adalah, apa ini cara paling efektif untuk membelanjakannya? Nah, sebagai perbandingan, kritikus ini ngasih beberapa alternatif. Coba deh bayangin, 335 triliun itu bisa dipakai untuk naikin gaji guru secara besar-besaran, bangun industri baru buat ciptain lapangan kerja jangka panjang, atau investasi besar di riset dan teknologi. Kritik ini seolah mengingatkan kita sama filosofi lama. Lebih baik kasih kail daripada ikan. Argumennya jelas, program ini cuma kasih makan untuk hari ini, bukan solusi permanen seperti membangun pabrik atau menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pertanyaan ini benar-benar merangkum inti dari perdebatan soal prioritas tadi. Kita mau pilih bantuan jangka pendek yang instan atau solusi jangka panjang yang lebih mendasar?
Pada akhirnya, semua kritik ini membawa kita ke satu pertanyaan yang fundamental banget soal keadilan. Haruskah sebuah kebijakan dirancang untuk memberi manfaat merata ke semua orang, bahkan kalau itu artinya sumber dayanya diambil dari mereka yang paling butuh? Di mana seharusnya garis prioritas itu kita tarik? Nah, ini pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama.